gorden yang ada di kamarnya itu seperti ada yang buat mainan. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluk yang ada di sana ini benar-benar kurang ajar. Nah, sekitar jam 12 malam mereka mendengar ada suara orang itu yang seperti merintih kesakitan. Suaranya itu berasal dari kamar seberang. Terus guru mereka itu menyarankan, ya wis, iku ngono butuh sajen. Mereka itu butuh sajen. Kamu kasih sajen aja malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ferry. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ferry. Ferry ini cerita di sekitaran tahun 2003 sampai tahun 2007 kira-kira. Dia ini pernah menempati sebuah rumah yang rumah ini banyak sekali gangguannya. Padahal Ferry sendiri ini sebelumnya pernah tinggal di rumah itu karena rumah ini adalah rumah Ferry sendiri. Dan pada saat Ferry pertama kali tinggal, ada omnya yang waktu itu membutuhkan rumah dan pada akhirnya Ferry pun meminjamkan rumah ini ke omnya. Sampai pada suatu ketika terjadilah sebuah tragedi di mana di sana satu keluarga omnya ini tewas secara mengenaskan. Dan sejak terjadinya tragedi itu, rumah ini mulai terasa angker dan banyak sekali gangguan-gangguan yang dirasakan oleh Ferry ketika dia kembali tinggal di sana. Jadi kita cerita dulu, Ferry ini di masa kecil dia merasakan kasih sayang orang tua yang luar biasa karena dia anak tunggal. Dia ingat di masa-masa kecil itu dia selalu diantar oleh seorang pembantu dan juga supir. Sampai dia duduk di bangku SMA, ayahnya Ferry itu membelikan sebuah rumah untuk Ferry. Dan pada waktu itu karena sekolah Ferry ini dekat sekali dengan rumahnya, akhirnya dia pun belajar mandiri. Dia coba tinggal di rumah itu sambil membiasakan dia hidup secara mandiri. Nah, waktu itu dia sudah kenal dengan tetangga-tetangganya. Dan Ferry pun juga dikenal sebagai anak yang baik. Dia suka membantu kepada sesama, dan ketika ada acara kerja bakti, dia sering keluar, sering membantu tetangga. Disitulah Ferry ini akhirnya dikenal baik oleh tetangga-tetangga yang ada di sana. Nah, sampai pada suatu ketika, pas Ferry ini menjelang lulus sekolah, dia didudukkan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya Ferry ini bilang bahwa ada salah satu omnya Ferry yang namanya Om Tekno itu pada waktu itu lagi kesusahan.
Mereka satu keluarga itu sedang tidak punya hunian dan butuh hunian, ditambah lagi kondisi keuangan mereka itu sangat minim waktu itu. Jadi ayahnya Ferry sempat menyarankan ke Ferry, gimana kalau Om Tekno ini tinggal di rumahmu dulu. Ferry pun nggak keberatan. Jadi pada akhirnya Ferry pun kembali ke rumah, dan rumah ini mulai ditempati oleh Om Tekno beserta keluarganya. Jadi Om Tekno ini adalah omnya Ferry. Jadi kakeknya Ferry itu pernah menikah dengan seorang perempuan dan melahirkan seorang anak namanya Tekno ini. Kemudian gak lama setelah itu kakeknya Ferry bercerai dan menikah lagi. Dari pernikahan yang kedua itu dikaruniai 7 orang anak, termasuk ibunya Ferry. Jadi status Ferry dengan Om Tekno seperti itu. Dan ketika Om Tekno ini menempati rumah Ferry, waktu itu Ferry jarang sekali berkunjung ke rumahnya. Sampai setelah Ferry ini lulus SMA dan kemudian dia melanjutkan kuliah, barulah dia sering mengunjungi rumah Om Tekno. Jadi dari waktu SMA sampai kuliah sekitar 1 tahun Om Tekno menempati rumah Ferry itu, barulah Ferry berkunjung ke sana, dan dia kaget. Dia benar-benar kaget waktu itu. Rumah ketika ditempati Ferry, rumah ini normal keadaannya, selalu bersih, karena Ferry itu nggak suka dengan hal-hal yang kotor. Dan ketika Ferry datang ke sana, dia melihat rumahnya itu benar-benar berantakan. Sampai dia melihat ada satu sepeda motor itu, yang jelas sepeda motor ini sudah nggak kepake. Berdebu, kotor, dan di depan itu banyak sekali sampah-sampah plastik, dan baunya itu luar biasa busuk. Jadi seperti ada bau-bau bangkai binatang, bau sampah, dan lain sebagainya bercampur jadi satu. Ferry tentu kaget waktu itu ngelihat rumahnya kok jadi seperti ini. Dan belum lama Ferry berdiri di situ, dia dipanggil sama tetangganya. "Dek Ferry." Dia pun menghampiri tetangganya itu, dan tetangganya ini langsung cerita, "Dek Ferry, maaf ya, itu katanya omnya Dek Ferry ya?" "Oh iya Bu, om saya itu dari ibu." "Iya, mohon maaf ya, banyak tetangga-tetangga di sini ini yang mengeluh." Jadi dari cerita tetangganya, ternyata banyak sekali orang-orang yang tinggal di sana itu sering menegur Om Tekno dan juga keluarganya. Tapi mereka ini seolah cuek. Nah, yang kedua, yang diutarakan oleh warga yang ada di sana, Om Tekno itu orangnya sangat cuek sekali. Ketika ada acara kerja bakti dan lain sebagainya, dia nggak pernah keluar. Begitupun juga istri dan anaknya. Malah yang lebih mengesalkan menurut orang-orang, ini adalah sikap dari istrinya. Istrinya itu seorang introvert. Dan dia sama sekali nggak pernah keluar. Jadi yang dia lakukan hanya mengintip dari balik jendela, kemudian jendela itu ditutup lagi. Sama sekali nggak pernah keluar. Sampai-sampai orang-orang itu menilai wajah dari istri Om Tekno itu wajahnya pucat. Mungkin saking kurangnya terkena sinar matahari. Ya itulah yang dilakukan, aktivitas Om Tekno dan keluarganya selalu seperti itu. Dan sampah-sampah yang ada di depan rumah itu sudah mulai mengganggu warga. Jadi berulang kali pengurus RT setempat itu sering mendatangi rumah Om Tekno. Mereka semua mengutarakan terganggu dengan adanya bau dan juga sampah-sampah yang berserakan di rumah Om Tekno. Tapi setelah itu nggak ada kelanjutannya. Sampah ini tetap tidak beraturan seperti itu, tetap berantakan, dan rumah itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, selalu seperti itu. Sampai-sampai warga ini pun kesal. Karena warga tahu ketika rumah ini ditempati oleh Ferry, rumah ini selalu dalam keadaan bersih dan nggak menimbulkan masalah apapun. Jadi disinilah tetangga Ferry itu menjelaskan bahwa inilah yang terjadi. Nah, disitulah setelah Ferry ini pulang kembali ke rumah, Ferry cerita ke orang tuanya, yang dilakukan Om Tekno ini nggak benar. Selama Ferry tinggal di sana, rumah ini selalu dalam keadaan bersih dan Ferry tidak pernah punya masalah dengan tetangga. Tapi kenapa ketika Ferry datang ke sana, dia ditegur oleh beberapa tetangganya. Nah, ketika Ferry mengungkapkan hal ini ke orang tuanya cuma bilang, "Ya sabar. Gimana pun juga, ommu itu dulu pernah mengalami masalah-masalah yang kelam. Mungkin ini proses penyembuhannya. Jadi harap kamu maklumi." Nah, waktu pun berjalan, barulah Ferry tahu bahwa Om Tekno ini kerjanya adalah seorang kasir di sebuah toko. Sekitar 3 tahun Om Tekno tinggal di rumah itu, tiba-tiba ada suatu peristiwa.
Jadi kejadiannya sore itu, Om Tikno ini keluar dari tokonya. Biasa dia membeli makanan. Ini menurut para saksi yang melihat kejadian waktu itu, Om Tikno ini sudah diikuti oleh 2 orang. Tapi mereka nggak tahu siapa yang mengikuti. Ada 2 orang laki-laki, dia pakai jaket gelap. Dua-duanya nggak kelihatan wajahnya. Di situ teman-teman Om Tikno nggak curiga sama sekali. Tapi lama-kelamaan, si 2 orang yang pakai jaket gelap ini terus-terusan berada di depan toko kayak seolah-olah mengawasi Om Tikno. Jadi pada akhirnya, pas sebelum Om Tikno ini pulang, teman-temannya sempat mengingatkan Om Tikno ini, "Tik, kamu hati-hati loh. Kayaknya itu ada orang mencurigakan di depan. Dari tadi itu memperhatikan kamu." Nah, kenapa teman-temannya mengingatkan seperti ini? Karena yang pertama, Om Tikno ini adalah seorang kasir. Setiap hari, sebelum toko tutup, uang-uang hasil penjualan itu dikumpulkan jadi satu, dimasukkan di sebuah tas kresek, dan uang-uang ini yang akhirnya dibawa Om Tikno pulang. Setelah dibawa pulang, keesokan harinya, barulah Om Tikno membawa uang cash ini menuju ke bank untuk dimasukkan bank. Itulah yang terjadi setiap hari, dan ketika ada kejadian yang seperti itu, teman-teman Om Tikno ini mengingatkan, hati-hati loh, terutama masalah uang ini. Waktu itu yang dibawa Om Tikno sekitar 1-2 jutaan di kala-kala itu. Jadi setelah diingatkan oleh teman-temannya, Om Tikno menjadi waspada. Uang yang biasanya diletakkan di dalam tas kresek, waktu itu diletakkan di dalam tasnya langsung, dan tas ini diletakkan di depan, ditutup dengan jaketnya. Beliau jalan naik angkot menuju ke rumahnya. Waktu Om Tikno ini naik angkot, dia nggak diikutin siapapun. Tapi setelah dia turun dari angkot dan berjalan masuk ke perumahannya, barulah memang benar ada 2 orang yang mengikuti. Dan setelah itu barulah kejadian Om Tikno ini dirampok dan dia kena luka bacok sekitar 3 luka bacok. Nah, dalam keadaan Om Tikno ini kena luka bacok itu, ada beberapa tetangga yang melihat kondisi Om Tikno waktu itu. Pas waktu semua orang melihat, kondisi Om Tikno ini masih bisa duduk. Dia masih bisa ngobrol dengan tetangganya. Jadi tetangganya begitu mengetahui bahwa yang ditusuk ini adalah Om Tikno, ada beberapa tetangga itu yang sebenarnya sudah malas nolong Om Tikno. Tapi karena keadaan beliau itu sudah berdarah-darah, akhirnya mau nggak mau tetangga ini pun juga panik. Mereka langsung membawa Om Tikno menuju ke rumah sakit. Nah, pada saat dibawa ke rumah sakit, Om Tikno ini bahkan sempat ngomong sesuatu. Hal inilah yang akhirnya disampaikan oleh tetangga yang menjadi saksi waktu itu. Om Tikno ini sempat bilang, harusnya kalau memang mau uangnya, aku pasti kasih kok. Jangan kayak gini, kasihan sama istri anakku. Padahal waktu itu Om Tikno ini kondisinya sudah berdarah-darah. Tapi pada saat itu dia masih bisa ngomong seperti itu. Dia masih bisa ngomong, seharusnya tadi orang-orang ini ngomong kalau memang mau uang. Jangan aku ikut dibacok. Begitu sampai di rumah sakit, Om Tikno ini masih bisa dipapah. Barulah pas masuk UGD, nggak lama kemudian, nyawa Om Tikno ini nggak tertolong. Disitulah Om Tikno meninggal dunia, mengebuskan nafas terakhirnya, dan hal ini dikabarkan ke keluarganya Ferry. Setelah itu keluarga Ferry menuju ke sana dan mendengar cerita dari para saksi tentang kejadian yang dialami oleh Om Tikno ini. Nah, beberapa hari kemudian, ayahnya Ferry itu sempat usul ke istri Om Tikno supaya diadakan acara tahlilan. Tapi istri Om Tikno ini tidak mau. Nah, perlu diketahui bahwa anak Om Tikno waktu itu duduk di bangku kelas 2 SMA. Begitupun juga dengan anak Om Tikno ini. Dia nggak mau ada acara apapun. Nah, seperti yang diketahui oleh orang-orang yang ada di sana, istri maupun anaknya Om Tikno ini adalah orang-orang yang introvert. Dia jarang sekali keluar. Kalaupun anaknya itu beraktivitas menuju ke sekolah, sepulang sekolah dia langsung masuk rumah dan nggak pernah keluar sekalipun. Yang membawa makanan dan yang membeli belanja-belanjaan selama ini adalah Om Tikno. Jadi inilah yang terjadi, rumah ini semakin berantakan, dan 2 minggu setelah itu, warga yang tinggal di sana itu mencium aroma yang benar-benar busuk. Aroma ini berasal dari rumah Om Tikno. Nah, tetangga Om Tikno yang rumahnya itu ada persis di depan rumah Om Tikno, dia sudah mulai curiga. Ini bau ini benar-benar busuk, nggak seperti biasanya. Biasanya memang ada bau busuk, tapi ini luar biasa. Sampai-sampai tetangga yang ada di sana itu terganggu. Dia pun akhirnya menghubungi perangkat RT setempat, dan rame-rame warga itu mulai memaksa untuk masuk ke dalam. Biasanya, ketika ada warga itu yang menggedor-gedor pagar,
Biasanya istri Om Tikno itu selalu ngintip dari balik tirai, tapi waktu itu dia nggak ngintip sama sekali. Jadi benar-benar nggak ada aktivitas dari dalam rumah. Begitu orang-orang masuk, akhirnya pintu rumah ini pun digedor. Mereka semua mulai masuk dan ada 2 pintu kamar ini yang terkunci. Begitu digedor-gedor, ternyata nggak ada jawaban sama sekali dan baunya itu semakin busuk. Dari situ warga mulai curiga dan Pak RT bilang sudah digedor aja, digedor. Kalau nggak bisa, nggak ada sautan sama sekali, didobrak sampai pintunya kebuka. Akhirnya warga pun beramai-ramai langsung menggedor dan sampai mendobrak pintu ini dan mereka semua kaget ternyata di dalam kamar itu ditemukan istri Om Tikno ini tergantung. Setelah itu pintu satunya pun juga didobrak, di dalam itu ternyata sama. Anak Om Tikno itu juga ditemukan tergantung dan dalam keadaan sudah tewas. Dan akhirnya perangkat RT setempat menghubungi pihak kepolisian. Setelah itu ditutup dengan garis polisi. Dan selama masa itu sekitar hampir 2 mingguan, rumah ini pun ditutup. Dari situ keluarga Ferry ini semakin shock dengan berita ini. Setelah Om Tikno itu meninggal, ternyata disusul oleh anak dan istrinya dan meninggalnya itu secara mengenaskan. Jadi setelah tragedi ini berlangsung, rumah Ferry itu terlihat sangat rungsok sekali, terlihat lebih angker. Dan banyak sekali suara-suara aneh yang muncul dari sana. Warga yang tinggal di sekitar itu sudah merasakan banyak sekali gangguan-gangguan yang berasal dari sana. Mulai dari lemparan batu, ada suara-suara teriakan yang aneh. Jadi dari situ warga ini sudah mulai gelisah. Dan mereka pun membicarakan ini gimana supaya rumah ini nggak angker. Mereka pun akhirnya ngomong ke Ferry dan keluarganya supaya rumah ini dibersihkan dan ditempati orang. Tapi waktu itu Ferry pun juga nggak mau menempati karena dia masih trauma dengan kejadian itu. Di satu sisi Ferry ini juga takut. Bagaimanapun juga rumah ini bekas orang gantung diri. Jadi dia takut untuk menempati lagi. Dia masih berpikir panjang. Dan sampai pada akhirnya rumah ini bertahun-tahun terbengkalai. 3 tahun lamanya rumah ini terbengkalai semenjak tragedi itu. Barulah setelah itu Ferry ini menikah. Dan setelah Ferry menikah, dia tinggal di rumahnya sampai pada akhirnya istri Ferry itu hamil 6 bulan. Dan pada saat istrinya hamil, istrinya bilang ke Ferry, gimana kalau kita tinggal di rumahmu aja? Sebelum-sebelumnya Ferry pernah cerita tentang rumah ini. Dan Ferry pun juga cerita bahwa di rumah ini pernah terjadi tragedi. Lah yang ada di pikiran istrinya Ferry waktu itu, dia pengen belajar mandiri. Dia pengen ngurusi anak di rumah itu sendiri dan dia nggak takut dengan hal semacam itu. Pada akhirnya Ferry pun izin ke kedua orang tuanya. Kedua orang tua Ferry pun mengizinkan dengan syarat kalau nanti terjadi apa-apa atau terjadi sesuatu yang ganjil, segera pergi dari rumah itu dan kembali lagi ke sini. Itulah pesan dari ayahnya Ferry waktu itu. Dan setelah itu Ferry menghubungi 2 orang tukang. Nah 2 orang tukang ini langganan dari bapaknya Ferry. Ketika ada masalah apapun di rumah yang membutuhkan tukang, bapaknya Ferry selalu memanggil 2 tukang ini. Jadi sudah langganan keluarganya Ferry. Nah 2 orang tukang ini pun datang dan langsung merenovasi rumah Ferry itu. Banyak sekali yang harus dikerjakan dan mereka nginep di rumah itu. Disinilah mereka itu mengalami banyak sekali kejadian-kejadian mistis. Yang pertama kali dituturkan oleh para tukang ini, malam itu mereka sudah mulai istirahat. Dan begitu mereka ini mau tidur, tiba-tiba mereka melihat gorden yang ada di kamarnya itu seperti ada yang buat mainan. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluk yang ada di sana ini benar-benar kurang ajar. Mereka sampai berani melakukan itu. Gorden dibuat mainan, padahal 2 orang tukang ini ada di kamar tersebut. Nah, tukang-tukang ini pun sempat bilang, weh jangan buat mainan. Tapi gorden ini terus dibuat mainan. Serak. Dan jelas-jelas seperti itu, kayak seolah-olah di bawah itu ada yang menggerakkan. Gorden bergerak ini terjadi hampir sekitar 5 menitan. Pada akhirnya 2 orang tukang ini pun cuek. Ah ya wis lah sak karepmu. Dibiarkan seperti itu. Jadi gorden dibuat mainan sampai sekitar 5 menit dan kemudian diem. Gak lama setelah itu, pas waktu 2 orang tukang ini mau tidur, mereka berdua dengar ada yang mandi di kamar mandi. Padahal 2 orang tukang ini tahu kondisi kamar mandi itu dalam keadaan kering, gak ada air sama sekali dan kondisinya itu berantakan, belum juga dibersihkan. Tapi mereka berdua dengar kalau ada yang mandi. Nah mereka jadi bertanya-tanya, ini kok tiba-tiba ada yang mandi, airnya dari mana? Ya sudahlah, ayo dicek lah. Mereka sudah masa bodoh waktu itu. Mau ada gangguan kayak mau ada apa terserah. Mereka sudah masa bodoh.
Akhirnya dua orang tukang ini ngecek, dan dari kejauhan mereka itu ngelihat ada bayangan hitam besar sekali persis di depan toilet, dan suara orang mandi ini masih terdengar. Nah, begitu dua orang tukang ini mau mendekat, tiba-tiba sosok hitam itu kepalanya noleh, matanya merah besar, dan di situ mereka sudah nggak berani lagi ngelihat ke arah depan. Langsung mereka berdua masuk ke dalam kamar lagi. Nah, sekitar jam 12 malam, mereka mendengar ada suara orang itu yang seperti merintih kesakitan. Suaranya itu berasal dari kamar seberang. Barulah belakangan mereka tahu bahwa ternyata mereka itu tidur di kamar anaknya Om Tikno. Dan waktu mereka mendengar ada suara rintihan orang kesakitan, itu suaranya berasal dari kamar istrinya Om Tikno. Jadi pas waktu mereka mendengar ada suara orang merintih kesakitan, mereka lagi-lagi penasaran. Karena mereka tahu bahwa di rumah ini nggak ada siapa-siapa selain dua orang tukang ini. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada suara aneh seperti ini? Mereka keluar dari kamar dan melihat kamar ini dalam keadaan tertutup pintunya. Mulai mereka itu keduk-keduk pintu. Hei, sopo iku? Ayo, sopo iku? Nah, dari dalam kamar itu masih terdengar suara rintihan kesakitan. Tapi suaranya bukan suara perempuan. Ini suara laki-laki dan suaranya benar-benar berat. Dua orang tukang ini tetap nggak menyerah. Dia terus ketuk-ketuk pintu. Hei, sopo iku? Ayo metu, sopo iku metu. Ternyata pas waktu mereka ketuk-ketuk seperti ini, dari arah dalam ada yang gedor pintu. Dan gedorannya kenceng banget, keras banget. Sampai-sampai dua orang tukang itu kaget dan terpental. Disitulah mereka masuk dalam kamar lagi. Dan mereka saling ngobrol. Sudahlah, kalau ada apa-apa lagi sudah diabaikan aja. Kalau kayak gini terus kita nggak bisa istirahat. Ya wis lah, ayo tidur aja. Diabaikan aja. Keesokan harinya mereka kerja lagi seperti biasa. Dan waktu itu mereka melihat ada pemandangan aneh. Jadi malam sebelum mereka itu istirahat, cat-cat yang tadinya mereka gunakan untuk ngecat tembok itu dibiarkan di sana. Ternyata waktu itu ada beberapa coretan. Nah, coretan ini jelas-jelas kalau ada yang sengaja mencoretkan ke dinding dengan cat. Nah, mereka juga saling bertanya-tanya, ini kamu yang ngecat kayak gini? Ya enggak lah, wong kita sendiri kemarin kerja itu tembok ini dalam keadaan putih bersih. Tiba-tiba ada cat warna merah yang tergores. Mereka pun juga heran. Padahal cat warna merah ini letaknya ada di belakang. Mereka masih ingat, cat warna merah ini akan digunakan untuk ngecat pintu. Dan mereka itu kaget, kenapa tiba-tiba cat merah ini berpindah ke ruang tengah, dan kenapa kok tiba-tiba ada yang ngecat. Jadi kayak benar-benar ada yang gores di dinding itu dengan warna merah. Terus dari situ tukang-tukang ini bilang, ya wes lah, itu pasti ulah mereka. Sudah biarin aja. Kita kan sudah sepakat untuk mengabaikan. Ya wes lah, kita kerja lagi. Mereka pun kerja sampai sore hari. Dan waktu itu mereka ini sudah mau makan. Mereka beli nasi bungkus dari luar. Nasi ini diletakkan di sana. Mereka menuju ke belakang untuk cuci tangan. Betapa kagetnya mereka, nasi bungkus yang tadinya sudah diletakkan dengan rapi, ini tiba-tiba kayak ada yang melempar. Jadi nasi itu berantakan semua di sana. Disitulah mereka benar-benar kesal. Ini yang jaga di sini benar-benar kurang ajar. Karena mereka berani melakukan ini. Terus salah satu orang dari mereka coba menghubungi gurunya yang ada di desa. Dia coba konsultasikan hal ini. Dia ceritakan semua bahwa rumah ini dulunya pernah dibuat kendap dan lain sebagainya. Terus guru mereka itu menyarankan, ya wes, iku ngono butuh sajen. Mereka itu butuh sajen. Kamu kasih sajen aja malam hari. Itu meninggalnya kapan toh? Terus mereka bilang, kayaknya hari Rabu mbah. Ya wes, berarti tiap Rabu kamu kasih sajen biar mereka ndak ganggu. Nah, jadi hari itu mereka pun beli sesajen. Yang mereka sajikan untuk sajen adalah kopi hitam tanpa gula, dan di situ ada bunga 7 rupa, ada telur ayam kampung, dan juga ada rokok kelopot. Sajian inilah yang kemudian diletakkan persis di depan toilet. Setelah itu memang mereka nggak mengalami kejadian ganjil. Jadi malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Pagi harinya, begitu mereka bangun, mereka lihat sajian yang mereka sajikan malam tadi. Ternyata sajian ini terlihat ada yang berantakin. Jadi telur itu sudah dalam keadaan pecah. Kopi sudah tumpah, kembang 7 rupa itu kayak ada yang menabur-naburkan. Mereka pun juga heran, kok gini ya? Padahal kita sudah kasih sajen.
Nah, setelah kejadian itu, mereka menjadi semakin cuek. Nah, singkat cerita, 1 bulan lamanya mereka merenovasi rumah tersebut, akhirnya rumah ini pun selesai. 2 tukang ini menyampaikan ke ayahnya Ferry, dan juga waktu itu beliau menyampaikan ke Ferry juga, "Mas, kalau bisa ya Mas, kalau Mas Ferry kan tinggal di sana nanti, itu tiap hari Rabu kata guru saya harus dikasih sajen Mas. Ini sampai letakkan di depan toilet. Ini kata guru saya, kalau nggak gitu mereka ini ganggu Mas." Ferry waktu itu ketawa kecil, termasuk istrinya. Karena istrinya juga nggak percaya dengan hal seperti itu. Tapi dari situ, ayahnya Ferry bilang ke Ferry, "Ya sudahlah nak, kamu ikutin aja. Kalau memang itu perlu ya kamu lakukan aja, nggak apa-apa. Yang penting keluargamu ini aman. Istrimu ini lagi hamil posisinya." Karena Ferry itu juga nggak enak dengan ayahnya, dia menuruti ayahnya, akhirnya hal ini pun dilakukan. Singkat cerita, Ferry sudah tinggal di sana sekitar 3 harian. Jadi tetangga-tetangga Ferry di sana itu menyambut baik kedatangan Ferry beserta istrinya. Apalagi melihat waktu itu istri Ferry ini dalam keadaan hamil. Mereka semua menyambut Ferry. Dan pada akhirnya, rumah Ferry pada waktu itu sampai malam hari ini terlihat ramai terus. Banyak tetangga-tetangga yang berdatangan menyambut kedatangan Ferry. Sekitar jam 10 malam, tetangga-tetangga ini pun mulai kembali pulang ke rumahnya. Ferry mulai nutup pintu dan mereka tidur. Nah, pas waktu tidur inilah Ferry itu mimpi. Dia mimpi didatengin 3 orang. Barulah pas begitu dekat Ferry ngeliat, loh ternyata 3 orang ini adalah Om Tekno, istri Om Tekno dan juga anaknya. Dan waktu itu 3 orang ini dalam keadaan pucat. Nah, Ferry ini tanya, "Loh Om Tekno ngapain kesini Om?" Om Tekno itu diam, wajahnya pucat dan tiba-tiba dari mulut mereka itu keluar darah. Darah ini netes semua bercucuran. Ferry ngelihat ke arah istri Om Tekno. Istri Om Tekno pun juga seperti itu. Begitupun juga anak Om Tekno. Waktu itu Ferry sudah nggak bisa gerak. Pada akhirnya dia dibangunin oleh istrinya. Mas bangun, kenapa kamu?" Ferry bangun, dia bilang ke istrinya, "Yang aku mimpi buruk yang." "Mimpi apa kamu?" Diceritakan bahwa dia ketemu Om Tekno, istri dan juga anaknya, tapi dalam keadaan yang benar-benar mengerikan. Nah, ternyata istrinya pun juga cerita hal yang sama. Cerita istrinya itu sama persis. Waktu itu istrinya ini mendengar ada orang yang ngetuk pintu rumahnya. Istrinya Ferry ini ngelihat Ferry itu bangun dan langsung menuju keluar. Jadi waktu itu istrinya pun ngikuti di belakang Ferry dan melihat Ferry itu menyambut tamu-tamunya. Istrinya pun juga melihat bahwa tamu ini berjumlah 3 orang. Setelah istrinya Ferry melihat kedatangan 3 orang tamu ini, 3 orang tamu ini tiba-tiba menghilang. Dan disitulah istrinya ini mendengar Ferry itu mengigau. Barulah istrinya bangun dan membangunkan Ferry. Nah, tiba-tiba malam itu Ferry dibangunkan oleh istrinya. Mas bangun. Kenapa yang? Coba kamu dengar di luar itu. Di ruang tamu itu kok kayaknya ada orang ngobrol. Ferry duduk di tempat tidurnya, dia coba mendengar secara saksama. Ternyata dia memang dengar kayak ada orang ngobrol dan sesekali mereka itu ketawa cekikian. Terus di situ Ferry ini agak takut sebenarnya. Ketika Ferry ini takut, istrinya juga ikut-ikutan takut. Istrinya tanya, "Kamu kenapa sih Mas kok takut?" "Aku jadi ikutan takut." "Ya masalahnya itu siapa yang ngobrol di depan? Yang ngobrol di ruang tamu itu siapa? Coba dilihat, siapa tahu ada orang yang masuk." Nah, Ferry ini juga ragu-ragu. Ngelihat enggak. Tapi karena dia sudah terlanjur penasaran, dia bukalah pintu kamar, dia ngintip. Ternyata di situ samar-samar dia ngelihat ada orang yang duduk memang di ruang tamu dan mereka ini ngobrol. Nah, Ferry pun nutup lagi pintunya. Dia bilang ke istrinya, "Yang kayaknya ada orang ngobrol bener di ruang tamu itu." "Ah, yang bener sih, masa aku lihat." Istrinya pun ikut-ikutan lihat. Begitu Ferry dan istrinya ini ngelihat ke arah ruang tamu, ini orang-orang yang ada di ruang tamu itu semua wajahnya itu menatap ke arah Ferry dan istrinya. Dan tatapan matanya itu tajam. Seketika itu juga Ferry dan istrinya nutup pintu dengan keras. Dan mereka berdua langsung naik ke tempat tidur, nutup selimut. Mereka ketakutan. Nah, sejak kejadian itu, istri Ferry yang tadinya ini adalah seorang pemberani, tiba-tiba dia mulai merasa takut. Sampai pada akhirnya istri Ferry ini menjadi orang yang sangat penakut. Ketika Ferry keluar di malam hari untuk sekedar membeli rokok, istrinya mau ikut.
karena dia nggak mau di rumah itu sendirian. Jadi dia menjadi orang yang penakut selama dia tinggal di rumah itu. Dan sampai pada akhirnya karena Ferry ini mengkhawatirkan kesehatan dari istrinya, apalagi istrinya dalam keadaan hamil yang semakin membesar, dari situ Ferry pun mengajak istrinya kembali ke rumah orang tuanya. Jadi dalam rentan waktu sekitar beberapa tahun, Ferry ini hanya beberapa kali tinggal di rumah itu, dan sering kalinya dia tinggal di rumah orang tuanya. Dan sampai pada akhirnya orang tua Ferry pun bilang ke Ferry, ya wis lo nak, kalau memang seperti ini, rumah itu dijual aja lah. Setelah diskusi dengan orang tua dan juga istrinya, akhirnya Ferry pun sepakat untuk menjual rumah ini. Jadi pas waktu Ferry ini menjual rumah tersebut, butuh waktu sekitar 3 tahun sampai rumah ini benar-benar ada yang beli. Dan sampai cerita ini diturunkan, rumah ini pun sudah dibeli oleh orang lain, dan Ferry juga nggak tahu rumah ini sekarang seperti apa keadaannya. Yang jelas cerita ini pernah dialami oleh Ferry. Nah, pengalaman horor inilah yang diceritakan Ferry kepada Kembar Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.